Selamat datang di ibadah GBI Reja Wali Bandung versi adaptasi kebiasaan baru. Mohon tetap perhatikan protokol kesehatan berikut ini. Selama ibadah berlangsung, jemaat wajib mengenakan masker. Perhatikan etika saat tiba-tiba batuk atau bersin, mohon tetap mengenakan masker. Cucilah tangan dengan sabun dan keringkan dengan tisu yang telah disediakan di area wastafel. Cukupnya apabila diperlukan. Mohon tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Harap menjaga kebersihan ruangan saat ibadah berlangsung dan buanglah sampah pada tempatnya yang telah disediakan di samping wastafel. Selamat beribadah, salam sehati dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat bersaudara. Apa kabar Bapak Saudara? Luar biasa, amin. Yang merasakan sukacita di tempat ini boleh angkat tangan. Haleluya. Semuanya makin Tuhan yang luar biasa. Yang ada di rumah juga di dalam Tuhan. Meskipun kita pada hari ini kita beribadah berbeda tempat, tetapi saya percaya bahwa kita masih dalam satu hati untuk tetap setia dalam memuji memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Saudara, mari saya dapat berdiri bersama-sama. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari membawa pujian, penyembahan, kemuliaan yang baik buat Tuhan. Haleluya.
berkatnya melimpah, melimpah, esa Terima kasih Bapak, pagi hari ini Bapak kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh umat-Mu kami Raja Wali Tuhan Kau buat sehat Bapak. Karena Engkau telah kirim malaikat-Mu dari surga untuk memagari kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Terlebih Tuhan kami yang telah hadir di tempat ini Bapak, Tuhan kami sangat yakin dan percaya bahwa kuasa yang Kau berikan bagi kami Tuhan sanggup melenyapkan kuasa virus corona atau virus apapun Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapak. Tuhan berikan kami sukacita, berikan kami kekuatan baru, dan kami boleh merasakan kehadiran Allah di tempat ini. Sehingga Tuhan setiap umat Engkau berikan di tempat ini Bapak. Engkau berikan kekuatan baru dalam nama Yesus Bapak. Apapun pergumulan setiap umat, apapun juga kesulitan setiap umat, Tuhan kami sampaikan kepada Engkau pada saat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan kami memulai ibadah ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan sukacita yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih keamanan, kenyamanan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Saudara. Haleluya. Saya percaya setiap kita di tempat ini masih terus bersukacita pada Tuhan. Amin. Amin Bapak Saudara. Yuk, mari angkat satu pujian. Mari nyatakan bahwa semua selamat bagi Tuhan Yesus.
kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Pemilik hidup kami, harapan kami, masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami umat GBI Rajawan, walaupun dalam jumlah yang terbatas, namun kami semua bersyukur karena hari ini adalah hari yang penuh dengan kasih karunia Allah bagi kami. Sehingga sebagian umat ini boleh beribadah di sini dan sebagian boleh beribadah di rumah. Dalam waktu yang sangat sempit ini Tuhan, kami mau diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa, kami rindu Bapa di surga, hadir-Mu di tengah-tengah kami, dan curahan daripada Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga setiap kami yang hadir hari ini, kami sungguh-sungguh diberkati di dalam Engkau. Kami sungguh-sungguh memperoleh kekuatan baru di dalam Engkau. Untuk itu Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, kami mohon Tuhan urapi kami, pimpin, dan kami minta hikmat kalimat daripada Tuhan. Dan semua umat yang hadir pada hari ini, kami juga mau berdoa Tuhan, Kau jamah dan urapi. Dan kami berdoa juga Tuhan, biarlah setiap hati yang hadir di sini sungguh-sungguh dijadikan menjadi tanah yang subur oleh Tuhan, sehingga setiap firman-Mu yang ditaburkan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Begitu juga dengan jemaat yang ada di rumah saat ini yang akan mendengarkan firman ini Tuhan lewat medsos. Untuk itu Bapa, kami serahkan ke dalam tangan, jamah mereka di dalam nama Yesus. Pemberitaan firman dari awal pertengahan sampai akhir kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, dan hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya sesak nafas karena ini tidak bisa bernafas. Saya siapkan aja dulu karena saya cuma sendiri di sini. Salam semuanya. Ada sukacita Bapak Ibu? Nah, puji Tuhan, luar biasa. Kita tadi selama memuji Tuhan, ketika tiba pada waktu El Shaddai, saya jadi menangis Bapak Ibu ya. Yang mungkin Bapak Ibu nggak bisa melihat karena ditutup oleh masker. Nah, ini luar biasanya masker ini ya. Tapi kenapa saya bersukacita? Oleh karena hari ini kita dapat beribadah. Inilah kerinduan kita semua umat GBI Rajawan. 3 bulan kurang lebih kita beribadah di rumah kita masing-masing. Jadi mendengarkan musik yang dilantunkan oleh pemain musik di sini adalah para senior yang turun hari ini, Nito, Daniel, Charles, Rainer, dan kemudian mereka ini semua memberikan persembahan, pujian dan musik yang terbaik untuk Tuhan pada hari ini. Dan inilah yang kita mengucap syukur dan berterima kasih. Kita tidak tahu berapa gereja yang bisa beribadah hari ini dan berapa juga gereja yang tidak bisa beribadah. Tapi kita bersyukur bagi umat GBI Rajawali di mana hari ini kita boleh memulai ibadah yang pertama. Namun tetap kita patuh dan tunduk kepada peraturan. Sebab di sini nanti bahwa kita tetap mungkin diawasi dan dilihat ya. Tiba-tiba nanti datang dari mereka itu, tapi tetap kita menjalankan sesuai dengan aturan atau protokol kesehatan yang telah ditetapkan bagi kita. Pemberitaan firman Tuhan ini tidak lama Bapak Ibu. Seperti yang biasanya kalau kita mendengarkan firman Tuhan di online ya. Jadi ini 15 sampai 20 menit. Saya harapkan bahwa kita dalam 15 dan 20 menit ini setidaknya kita bisa tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu bagi jemaat nanti, kalau saya ini telat nanti tolong diingatkan saja. Ya misalnya siapa yang mau jamin. Kadang-kadang yang berbicara ini tidak terasa. 1 jam padahal kayak setengah jam. Jadi tolong diingatkan supaya saya ingatkan jangan terlanjur ngomong, karena kita di sini hanya sampai setengah 12. Amin Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu firman Tuhan kepada kita pada hari ini yang kita ambil daripada Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan ini sering kita dengar ya, dan mungkin ayatnya ini pasti banyak yang hafal di antara kita. Sering juga dipertandingkan menjadi lagu. Dan untuk itu mari kita baca secara bersama-sama Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah mulai beribadah dan kita tidak tahu bagaimana berjalan ke depan ini, minggu depan, bulan depan, dan tahun depan. Anak-anak Tuhan dalam memasuki hari-hari yang ada di depan ini, minggu-minggu yang ada di depan, tahun-tahun yang ada di depan, kita membutuhkan seorang penuntun dalam kehidupan kita. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi besok, kita tidak tahu apa yang terjadi lusa, minggu depan, tahun depan, dan lain sebagainya. Jadi kita membutuhkan yang namanya seorang penuntun, atau Alkitab ini berkata adalah seorang gembala. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, dalam perjanjian lama, hubungan antara Tuhan dengan umatnya, umat Israel itu sering dilukiskan seperti hubungan seorang gembala dan juga domba-domba. Jadi dalam perjanjian baru juga bahwa dikatakan Yesus adalah gembala yang baik. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, penting kita merenungkan firman Tuhan ini, bahwa memang tidak ada satu gembala pun yang baik selain daripada hanya Allah sendiri, Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 100 ayat 3 ya. Di sana juga Daud berkata, ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaan. Sekali lagi kita diingatkan bagaimana hubungan Allah dengan umatnya, bahwa Tuhan itu dilukiskan sebagai gembala dan umat Israel itu adalah sebagai domba-dombanya. Puji Tuhan. Nabi Yesaya beberapa tahun kemudian, bahkan ratusan tahun kemudian pun selalu juga menyampaikan seperti ini di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-11. Yesaya 40 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntun dengan hati-hati. Nah, puji Tuhan. Sekali lagi, Tuhan adalah gembala yang baik bagi kita. Mulai hari ini, besok, dan seterusnya, bahwa kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang menggembalakan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, temanya tadi adalah Allah sebagai gembala. Amin Bapak Ibu. Allah sebagai gembala. Puji Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita bahas pada hari ini, yaitu poin yang pertama, bahwa gembala yang baik, yang pertama yang dilakukan adalah mengasihi domba. Karena kita ini adalah domba-domba Allah, domba-dombanya Tuhan. Kita harus percaya satu hal, bahwa Allah itu mengasihi Bapak Ibu, saudara dan saya. Ada Bapak Ibu? Apapun situasi dan kondisi, percaya satu hal, bahwa Allah itu adalah mengasihi kita, mengasihi Bapak Ibu, mengasihi saya, dan mengasihi kita semuanya, apapun kondisi dan keadaan situasi. Sekali lagi, camkan ini, bahwa hari ini dan seterusnya, bahwa sebenarnya bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Dilukiskan dalam firman Tuhan bagaimana kasih Allah itu sebagai gembala terhadap kita di dalam Mazmur 27 ayat 10. Dikatakan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bapak Ibu, kasih Allah terhadap kita ini, terhadap umatnya, melebihi kasih daripada seorang ayah dan ibu. Amin Bapak Ibu. Kita melihat bagaimana kasih orang tua terhadap anak. Saya suka nonton di Facebook itu,
namanya Juris, ya, atau Amariswan. Dia suka gendong-gendong anaknya, dia suka bawa-bawa, ya, nono dan lain sebagainya. Begitu dia mengasihi anaknya itu, apapun yang terjadi dia selalu mengasihi anaknya. Dia membela anaknya, dia melindungi anaknya dan lain sebagainya. Termasuk hari ini karena kasihnya kepada anaknya sehingga nggak dibawa di sini, karena memang mengasihi anak. Ya. Jadi oleh sebab itu, kalau saja Pak Amariswan ini begitu mengasihi anaknya 100%, segala keperluannya, segala upaya itu kan tidak bisa ngomong apa yang dia butuhkan. Ya. Tetapi sebagai orang tua, kalau misalnya anaknya ini nangis, dia sudah mengerti apa yang dibutuhkan. Karena dia sebagai orang tua yang memelihara. Lalu dia menangis lagi yang berikutnya, pasti ini minum susu. Dia menangis lagi, pasti ini sudah atau pipis. Dia menangis lagi, pasti dia butuh ini. Kalau saja orang tua begitu mengasihi dan begitu sayang kepadanya. Dikatakan di sini bahwa Allah itu mengasihi kita melebihi kasih seorang ayah dan ibu. Yang percaya katakan amin. Nah, puji Tuhan, ya, ini hanya contoh saja. Saya rasa juga bagi orang tua pasti mengasihi anaknya. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, Allah mengasihi kawanan domba. Allah mengasihi kita, Allah mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dilukiskan yaitu lebih daripada kasih seorang sahabat. Kita punya sahabat masing-masing, amin. Coba apalagi pemuda remaja, kalau mereka curhat, paling duluan kemana dulu mereka curhat? Pasti itu apa? Ke temannya, ya, ke sahabatnya. Bahkan di rumah dimarahi oleh mamanya. Aduh, sorry ya, barusan aja mama saya ngambek-ngambek sama saya. Ya, kebanyakannya begitu anak-anak. Karena mereka lebih apa? Lebih percaya bahwa apabila mereka ngomong terhadap sahabatnya itu, mungkin merasa mereka pasti lega. Karena apa? Level bahasanya sama. Mungkin juga keadaan yang mereka alami hampir sama. Kalau di sana juga orang tuanya suka marah-marah, iya benar, mama saya juga suka marah-marah ke saya. Nggak tahu tuh, mama saya lagi sibuk, dan enggak ya? Nah, jadi itulah perhatian sahabat. Atau misalnya setidaknya kalau kita berkekurangan, pasti itu kita itu mikir dulu, aduh siapa yang bisa menolong dalam waktu dekat? Saudara ada dunia, Pak Ande jauh di sorean. Siapa yang paling dekat? Ada sahabat yang paling dekat. Kebanyakan kemana kita datang? Yaitu ke teman dekat, ke sahabat. Jadi sahabat aja memperhatikan kita. Tapi hari ini Tuhan sebagai gembala yang baik, kasihnya itu bagi kita melebihi daripada kasih seorang sahabat. Amin Bapak Ibu. Tadi kasihnya melebihi kasih daripada orang tua. Amin. Yang kedua ini kasihnya melebihi daripada kasih seorang sahabat. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita percayakan hidup kita. Biarkan Tuhan menggembalakan kita mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Kemudian yang berikut, bagaimana kasih Allah itu dilukiskan terhadap kita sebagai umatnya. Yeremia 30 ayat 14. Di situ firman Tuhan berkata, semua kekasihmu melupakan engkau. Ya, sekali lagi, semua kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Nah, jadi dalam Yeremia 30 ayat 14, ya, mungkin bagi kita yang sekarang ini mungkinnya sudah nikah, ya, masih muda-muda, ya, ataupun juga yang masih pemuda remaja, ya, yang pernah merasakan bagaimana kasih seorang kekasih. Nah, ini tadi kasih sahabat, tapi ini adalah kasih seorang kekasih. Nah, misalnya Charles, Niel, Nito di sini, saya rasa itu mereka punya kekasih masing-masing dan sedang merasakan kasih dari kekasih, kan begitu ya? Sedang merasakan kasih daripada kekasih. Nah, firman Tuhan katakan di sini tadi bahwa kasih Tuhan terhadap kita ini adalah melebihi daripada kasih seorang kekasih. Kasih Tuhan kepada saya melebihi kasih daripada seorang kekasih. Kasih Tuhan kepada Nito ini adalah melebihi daripada kasih daripada kekasihnya. Amin Bapak Ibu.
Tuhan begitu baik dan Dia adalah gembala kita. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, selanjutnya gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dikenal oleh Tuhan. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, Dia mengenal kita. Banyak orang yang kita kenal pejabat tinggi, tetapi belum tentu dia mengenal kita. Amin Bapak Ibu. Tetapi Allah kita itu, betapapun keadaan kita, apapun situasi kita, apapun kondisi kita, dikatakan bahwa gembala itu adalah gembala yang baik. Dia mengenal yang namanya domba-dombanya. Jadi semua kita yang hadir di sini, semua kita yang disebut anak-anak Tuhan, domba-gembala Tuhan, Tuhan itu mengenal kita. Tuhan itu mengenal kita. Apa yang kita alami saat ini, Tuhan juga merasakannya. Apa yang kita alami, apa yang akan kita rasakan, Tuhan juga merasakannya. Jadi oleh sebab itu firman Tuhan di sana dikatakan bahwa Mazmur 139 ayat 13, firman Tuhan berkata 139 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibu. Sejak kapan Tuhan mengenal kita? Bahkan dikatakan sejak dalam kandungan. Sebelum kita lahir, Dia sudah mengenal kita. Bahkan lebih jauh lagi kalau Yesaya bilang, Kau telah memilihku sebelum dunia jadi. Bayangkan Bapak Ibu. Begitulah Tuhan itu mengasihi setiap anak-anak Tuhan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah berkata, Tuhan mah tidak mengenal saya, Tuhan mah tidak peduli terhadap saya. Siapa yang bilang? Alkitab sendiri mengatakan bahwa bahkan sejak kita masih dalam kandungan, Tuhan itu sudah mengenal kita. Tuhan itu sudah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Tuhan itu begitu hebat, Tuhan itu begitu ajaib, Tuhan itu begitu luar biasa. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau orang percaya itu frustrasi, putus asa, patah semangat, sebenarnya itu tidak pada tempatnya. Karena kenapa? Sebab Tuhan di sini adalah Dia gembala yang baik, peduli, dan kemudian Dia mengenal kita. Bahkan Dia mengenal masalah kita. Mungkin kalau kita tidak makan seharian kemarin, Tuhan berkata, oh ini anak ini tidak makan. Coba kalau misalnya anaknya Amariswan tadi tidak makan, pasti juga Amariswan tahu, wah kenapa begini? Oh pasti ini kemarin tidak makan seharian. Sehingga apapun dia lakukan demi anaknya yang Dia kasih itu. Yang berikut gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Nah, jadi di sini dilukiskan bahwa Tuhan itu lebih mengenal diri kita, lebih mengenal diri kita daripada kita sendiri mengenal diri kita. Mungkin kita hanya mengenal diri kita sebatas ini. Contohnya, kalau kita ini seorang pemarah, kita sendiri tidak mengenal. Masa sih saya pemarah? Tapi orang lain bilang, kalau ini suka marah, atau boleh dikatakan pemarah. Nah, puji Tuhan, Tuhan lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Lalu kemudian Mazmur 139 ayat 23. Dikatakan firman Tuhan, selidikilah aku ya Tuhan, ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiranku. Ia tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Walaupun kita sama-sama senyum, berhadapan bicara, tetapi kita tidak tahu apa yang ada dalam hati sesama kita manusia. Betul Bapak Ibu ya? Tetapi Tuhan itu tahu apa yang sedang ada di dalam hati kita. Mengapa? Karena Dia adalah gembala yang baik. Dia mengenal kita. Yang ketiga Bapak Ibu, saya singkat saja bahwa gembala yang baik yaitu menuntut domba-dombanya. Nah, kita butuh tuntunan mulai hari ini dan seterusnya dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Dia Allah yang mampu menuntun kita. Mazmur tadi 23 ayat 3 berkata, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kemudian Mazmur 3 ayat 9, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, menuntun ke dalam jalan yang penuh berkat. Allah tidak pernah menuntun kita ke dalam jalan kebinasaan. Tetapi Allah itu maunya apa?
Dia tuntun kita ke dalam jalan yang penuh berkat. Seperti dikatakan tadi, menuntun ke dalam jalan yang benar. Dan kemudian di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4 katakan menuntun pada jalan damai sejahtera. Jadi Allah itu senantiasa rancangannya bagi kita baik dan mulia. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, gembala yang baik menuntun kita, yaitu menurut jalan keselamatan. Jadi Bapak Ibu, banyak orang berlomba-lomba mau masuk ke surga, tetapi tidak semua orang itu bisa masuk ke surga, kecuali orang yang memilih dan kemudian dipilih oleh Tuhan, yaitu bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Mari Bapak Ibu, kita akhiri daripada firman Tuhan ini. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Mari kita naikkan pujian seperti rusa ibu sungai. Berbiru sari sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan masa hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, engkau seorang jemaat bagi kehidupan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan masa hatiku rindu. Terima kasih Tuhan, bahwa hanya Engkau satu-satunya gembala yang baik bagi kami. Dan kami mau digembalakan oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau digembalakan Tuhan dalam pelayanan kami. Kami mau digembalakan oleh Tuhan dalam pekerjaan kami. Kami mau digembalakan oleh Tuhan dalam rumah tangga kami. Kami mau digembalakan oleh Tuhan dalam bisnis kami dan usaha kami. Karena kami percaya Kaulah gembala yang baik bagi kami. Dan rancangan bagi kami adalah rancangan masa depan yang indah dan penuh harapan. Terima kasih firman-Mu Tuhan, materai kami ini akan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Saat ini juga Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau berdoa kepada-Mu Tuhan, urapi para hamba-hamba yang melayani ini, dan juga roti dan anggur ini Tuhan, urapi dalam nama Yesus. Sekalipun ini hanyalah anggur biasa dan roti biasa, tetapi karena kuasa Allah ada di dalam kuasa perjamuan kudus ini, maka roti dan anggur ini adalah di hadapan Tuhan adalah tubuh Kristus dan darah Yesus yang menyatu dengan tubuh kami, yang telah terpecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah semua jemaat-Mu hari ini boleh menikmati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kami persilakan kepada para pelayan. Berbiru sarimu, sungaimu jiwaku rindu berkat. Kaulah Tuhan masa hatiku rindu menyembahmu.
berdoa, memohon urapan Tuhan. Dan bila ada dosa, silakan minta ampun kepada Tuhan pada saat ini. Kami beri waktu. Bapak Ibu, roti yang Bapak Ibu pegang itu di tangan kanan Bapak Ibu adalah Yesus katakan tubuh Kristus yang terpecah-pecahkan bagi kita untuk menyelamatkan kita, menebus kita, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau semua anggurnya sudah dibuka, angkat dengan tangan kanan ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ucap syukur atas kamu. Terima kasih Tuhan. Bahwa Engkau telah menyatu dengan kami dalam tubuhmu, dan Engkau telah menyatu di dalam Engkau dengan darah. Dan untuk itu Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa kami telah termateraikan bahwa kami adalah milik-Mu. Segala tutup telah dipatahkan oleh kuasa darah untuk kemiskinan, untuk kemelaratan, untuk sakit penyakit. Semua itu telah dipatahkan di atas kayu salib oleh kematian Tuhan. Dan Kau telah bangkit untuk juga memberikan kami kehidupan, sehingga oleh kebangkitan kami telah diselamatkan. Dan kami bersyukur hari ini Tuhan, bahwa semuanya kami telah melakukannya, dan Tuhan telah memberkati kami. Apa yang kami, baik persembahan umum kami yang memberi hari ini, baik juga Tuhan yang memberikan persembahan di rumah, Tuhan berkati mereka.
Dan juga Tuhan yang melakukan perjamuan kudus di rumah, Tuhan juga memberkati. Tuhan, setiap pemberian umat baik di sini maupun di rumah masing-masing yang beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Pengumuman GBI Raja Wali Bandung tanggal 5 Juli 2020. Gembala Jemaat dan pengurus GBI Raja Wali mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan semua jemaat yang berpartisipasi dalam ibadah ini, baik secara online maupun offline. Minggu depan, 12 Juli 2020, ibadah akan kembali dilaksanakan online via live Facebook dan juga beribadah langsung di Jalan Elang nomor 17. Ibadah dimulai pukul 10.30 sampai dengan 11.30. Dimohon jemaat untuk datang sebelum pukul 10.30 untuk pemeriksaan suhu tubuh dan karena keterbatasan kursi. Sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pembatasan jumlah jemaat, maka untuk ibadah minggu depan di Jalan Elang akan diadakan untuk pengurus dan jemaat GBI Raja Wali yang berdomisili di daerah Bandung Timur dan Soreang. Jemaat selain dari daerah tersebut dapat mengikuti ibadah live via Facebook langsung pada pukul 10.30 atau melalui YouTube, Google Drive, atau IGTV setelah ibadah offline selesai. Ibadah GBI Raja Wali di Jalan Elang akan menerapkan protokol new normal sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Mohon perhatikan ketentuan ibadah new normal berikut ini demi menjaga kesehatan dan keamanan kita bersama. Anak-anak berumur di bawah 12 tahun dan orang tua berumur di atas 60 tahun tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang ibadah. Mohon mengikuti ibadah online via media sosial di rumah masing-masing. Jemaat yang baru berpergian dan tiba dari luar kota, lintas provinsi atau lintas pulau, serta jemaat yang memiliki riwayat sakit penyakit berat tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang ibadah. Mohon mengikuti ibadah online via media sosial di rumah masing-masing. Jemaat yang datang beribadah wajib mengenakan masker. Suhu tubuh maksimal yang diperkenankan masuk ke dalam gedung ibadah adalah 37,2 derajat Celcius. Dihimbau bagi jemaat untuk melaksanakan doa puasa bersama setiap hari Rabu. Mari kita sama-sama berpuasa sambil mendoakan gereja, keluarga, bangsa, dan negara. Doa pemulihan diadakan pada hari Rabu 8 Juli 2020 di TKK pada pukul 16 sampai dengan selesai. Pemimpin pujian Bapak Jurisman, renungan firman Tuhan Bapak Elisama, pemain musik Bapak Gato, PKTKK Komsel Tulus. Kami mengundang jemaat GBI Raja Wali yang dapat hadir untuk berdoa bersama. Persembahan umum Diakonia Komisi Penghiburan dan Perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening GBI Raja Wali. Janji iman retreat dapat ditransferkan melalui rekening bendahara retreat. Pembayaran janji iman pembangunan dapat disetorkan melalui sekretariat atau rekening BRI Pembangunan GBI Raja Wali. Hari ini ada 2 kali pengumpulan persembahan, yaitu untuk persembahan umum dan untuk pendukung diakonia. Berikut adalah pemasukan persembahan per tanggal 28 Juni sampai 4 Juli 2020. Jemaat yang berulang tahun periode 29 Juni sampai 5 Juli 2020 adalah Citra Reginald Hesti Hareva Sekolah Minggu, Ibu Lianis Giawa atau Ibu Ina Sandra Laya, Samuel Alfredo Saragi Sekolah Minggu. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Mari kita
kita sama-sama terus berdoa agar Tuhan memulihkan Indonesia, dan kami pun menghimbau jemaat GBI Raja Wali untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta tidak keluar rumah apabila tidak mendesak atau tidak lupa mengenakan masker saat hendak keluar rumah. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita karena jemaat untuk bagi berdiri, peganglah tangan Roh Kudus. Terima kasih buat umat yang hadir hari ini, dan Tuhan memberkati mereka semua, baik itu berkat ilahi, berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat materi yang luar biasa daripada Tuhan. Kami tetap berdoa bagi jemaat yang sakit hari ini, yang tidak bisa ibadah bersama dengan kami, baik itu Pasar Lihia. Kami berdoa Tuhan, hanya Engkau yang menjadi harapan bagi kami, karena Engkau gembala yang baik dan Engkau mengenal domba-domba yang sakit. Tuhan, hanya Engkau yang mampu menolong dan menyembuhkan. Kami berdoa Tuhan supaya Pak Ia bisa dipulihkan, sehingga dia bisa kembali di tengah-tengah jemaat ini untuk beribadah bersama dengan kami. Begitu juga dengan Bapak Gunto. Kami mau berdoa kepada Tuhan, mari Tuhan jamah, dan hanya Engkau harapan bahwa karena kuasa ada dalam Engkau, sehingga dia boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi jemaat yang susah, Tuhan Engkau yang memberikan penghiburan. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi orang atau jemaat yang berbeban berat oleh karena tekanan ekonomi dan apapun yang mereka alami saat ini. Kami rindu Tuhan Kau berikan kelegaan bagi mereka. Kami berdoa juga Tuhan bagi yang miskin, Tuhan perkaya mereka di dalam kasih-Mu. Dan bagi yang putus asa, Engkau yang menjadi harapan untuk memberikan mereka pengharapan yang baru. Kami juga berdoa dalam kegiatan gereja GBI Raja Wali dalam sepekan ini, baik doa pemulihan maupun komsel yang diadakan dari berbagai komsel yang ada saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan supaya semuanya boleh diadakan demi hormat kemuliaan-Mu. Kami mau berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami GBI Raja Wali khususnya kami boleh beribadah, oleh karena waktu ini adalah waktunya Tuhan. Dan waktu ini adalah waktu yang terbaik bagi kami untuk memulai ibadah kami. Harapan kami ke depan, kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau, yaitu di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih juga para pelayan hari ini, baik itu song leader, begitu pula Tuhan para pemain musik, juga Asher, dan juga Bapak di sorga, penerima tamu semua yang melayani hari ini.
Dan juga termasuk satpam yang menjaga kendaraan kami, Tuhan berkati mereka. Berkati juga pemilik gedung ini di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa, Tuhan kuduskan, sucikan gedung ini sehingga kami boleh bebas menggunakannya di minggu yang akan datang. Kalau nanti kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon penyertaan dan perlindungan daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati kami semua, segala roh maut kecelakaan di jalan kami minta dihalau dan dihancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga teringat akan umat-Mu yang bekerja baik di pemerintah maupun di swasta. Tuhan memberkati mereka dan biarlah mereka boleh menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan, Kau buat karir mereka naik dan bukan turun. Baik yang berwira swasta apapun usaha umat-Mu, Tuhan harapan kami, Tuhan Kau yang menolong mereka dalam berusaha. Engkau juga Tuhan, bila Tuhan menolong, Kau memberikan perkembangan dan pertumbuhan daripada usaha umat-Mu di tempat ini. Karena kami percaya Kau adalah gembala yang baik, yang senantiasa menuntun kami dalam keberhasilan dalam jalan berkat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi jemaat yang beribadah di rumah, baik anak-anak maupun juga orang tua. Tuhan jamah mereka semua. Tuhan tolong mereka dan berkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Saudara yang terkasih, pulanglah dan dengan iman angkatlah kedua belah tangan untuk menerima berkat daripada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, dan diberkati pelayananmu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.